Ria masih mengaduk kesakitan. Perutnya terasa diremas-remas dari dalam. Aduh mas, sakit banget mas, keluh Ria dengan wajah yang sudah mulai pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Wow, kisah-kisah dari Lia Maya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Lia Maya kali ini akan menceritakan sebuah warung nasi misterius. Aduh, apa sih misteri yang ada di dalam warung nasi itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Warung nasi Boyem. Pagi itu, Ria dan Doni berjalan menyusuri jalan setapak dan menikmati udara sejuk di dusun terpencil. Ya, dusun tersebut adalah dusun di mana Doni dilahirkan. Baru-baru ini, Doni kembali pulang kampung serta membawa Ria, seorang perempuan yang baru ia nikahi beberapa bulan terakhir ini. Di sini enak ya mas, sejuk, beda, gak kayak di Jakarta, panas, sumpek, ucap Ria. Iya dek, cuma ya gitu minusnya, kemana-mana jauh, serba terbatas, sinyal aja susah kan, ucap Doni yang dibalas anggukan oleh Ria. Suasana pagi itu terlihat cukup sepi, hanya sesekali terdengar desiran suara ranting pohon yang bergoyang akibat angin dan suara langkah kaki mereka yang terdengar beradu dengan dedaunan kering. Saat tengah menikmati suasana pagi, terlihat samar-samar warung sederhana yang terlihat buka. Mas, itu warung nasi ya? Tanya Ria sembari menunjuk ke arah warung tersebut. Doni membicingkan kedua matanya dan melihat satu warung sederhana yang cukup familiar. Kalau nggak salah, itu warungnya Simbo deh. Simbo? Tanya Ria. Ya, dulu waktu kecil, Mas sering disuruh sama ibu buat beli lauk. Jualannya dia memang dari pagi sampai malam. Masakannya enak banget loh dek. Gak nyangka warungnya masih buka sampai sekarang, ucap Doni menjelaskan. Wah, jadi penasaran deh. Mas, kita coba sarapan di sana yuk, ajak Ria. Boleh dek, lagian mas juga udah lama gak makan masakan jadul, ucap Doni bersemangat. Doni dan Ria pun melanjutkan langkah kakinya mendekati warung Simbo. Tepat di depan warung, aroma wangi masakan pun langsung menyeruak ke dalam hidung mereka. Aromanya sangat menggugah selera mereka, bahkan perut mereka pun berbunyi minta segera diisi. Baunya aja udah enak banget ya mas, ucap Ria. Iya dek. Doni dan Ria pun lebih mendekati warung dan terlihat sosok wanita tua yang sudah membungkuk tengah sibuk di depan pawonnya. Permisi mbok, ucap Doni memanggil. Simbo pemilik warung pun keluar dengan wajah datar dan tertati-tati karena sudah cukup tua. Monggo, ucap Simbo lirih. Melihat sosok wanita tua yang dahulu kerap memberikan bonus saat membeli lauk, membuat Doni mengukir senyuman di wajah. Apalagi selama ia merantau sampai menikah, ia jarang sekali pulang, dan baru kali ini Doni kembali pulang ke kampung halamannya. Simbo, masih kenal sama aku nggak? Ucap Doni. Boyem pun memicingkan kedua matanya, mencoba melihat sosok pria muda di hadapannya itu
Sementara Ria, ia hanya terdiam mengamati obrolan mereka berdua. "Sopo yo le?" ucap Simboyam. "Aku loh, Doni mbok, yang dulu waktu kecil sering kesini," ucap Doni bersemangat. Akan tetapi, Mbok Yem masih terdiam seperti tengah berusaha mengingat-ingat sosok di hadapannya itu. "Walah, Doni anaknya Darsi yo," tanya si Mbok yang dibalas anggukan oleh Doni. "Mulai kapan kamu leh?" "Baru kemarin, Mbok." "Oh ya, kenalkan Mbok, ini istri saya Mbok," ucap Doni memperkenalkan. Dia pun mencium tangan Simbo sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. "Ayo nepo jomo, pinter kamu cari istri le." "Iya dong Mbok, kan aku aja ganteng gini, gimana sih?" ucap Doni dengan pedenya. Ria pun hanya terkekeh mendengar ucapan Doni. "Ya wes, mau mau boleh?" Nasi rames aja Mbok, 2, sama teh tawar hangat 1, teh manis hangat 1 ya," ucap Doni yang dibalas anggukan oleh Simbo. Dengan tangan yang sudah gemetar, Simbo pun mengambil piring dan dilapisi menggunakan daun jati. Dengan telaten, Simbo menyiapkan hidangan tersebut. Sementara Doni dan juga Ria sibuk mengobrol sembari menikmati suasana pagi. "Di sini masih sepi banget ya Mas?" "Iya dek, apalagi warung Simbo ini kan posisinya ada di pojok. Jadi jarang ada yang sekedar lewat kecuali yang benar-benar tujuannya datang ke warung ini." "Oh iya, jalan setapak di sana arahnya kemana ya Mas?" tanya Ria penasaran. "Oh, itu jalan buntu, jalan menuju alas." Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba saja suara Simbo yang membuyarkan lamunan mereka. "Monggo dimam," ucap Simbo dengan ramah sembari memberikan 2 piring nasi pesanan Doni. "Matur nuwun, Mbok," ucap Doni. Melihat nasi tersebut, rasanya ingin sekali. Doni cepat-cepat menyantapnya. Menunya sederhana, tapi rasanya sangat menggoda. Begitu pula dengan Ria, yang sudah penasaran dengan rasa dari masakan Mbok Yem. Mereka pun mulai mencicipi suapan pertama. Rasanya masih sama seperti yang dulu bagi Doni. "Wah, masakannya enak banget Mas," ucap Ria memberitahu. "Ya kan bener kan kataku dek, masakan di warung Simbo ini emang enak." Ria hanya menganggukkan kepalanya karena terlalu menikmati hidangan tersebut. Hingga tak terasa, hidangan pun habis begitu saja. Melihat pembeli dengan lahap menyantap hidangannya, membuat Mbok Yem tersenyum puas. "Mau nambah le?" tanya Simbo kepada Doni. Boleh deh Mbok, mau masih di kampung," ucap Doni yang memberikan kembali piringnya pada Mbok Yem. Aku juga mau dong," ucap Ria bersemangat. Lagi-lagi, kedua sejoli itu menikmati hidangannya sampai habis hingga perut mereka terasa sangat begah. Kok kenyangan kayaknya aku deh Mas," ucap Ria. "Sama, aku juga deh," jawab Doni terkekeh. "Bagaimana rasanya?" tanya Simbo. "Enak banget, Bo. Sama seperti dulu, rasanya gak berubah," puji Doni. Jadi berapa, Mbok?" "Wes, gak usah. Buat kalian berdua gratis." "Loh, serius, Mbok?" tanya Doni bingung. "Janganlah, Mbok. Kami kan gak enak. Apalagi tadi sampai nambah," ucap Ria. "Gak apa-apa. Sesekali dikasih gratis kan gak bikin Simbo bangkrut," ucap Simbo terkekeh pelan. "Wah, matur nuwun. Kalau begitu Mbok, kami pamit pulang dulu ya," ucap Doni yang dibalas anggukan oleh Mbok Yem. Dengan wajah sumringah, Doni dan juga Ria pun keluar dari warung Simbo dan mulai berjalan menyusuri jalanan setapak. "Wah, perut aku begah banget ya Mas. Masakan Simbo itu ternyata enak banget ya," puji Ria. "Iya, makanya dulu itu ibu suka sekali nyuruh Mas buat beli lauk di warung Simbo. Ya tapi dulu setiap Mas datang antriannya udah panjang banget, rame. Tapi tadi sepi Mas, cuma kita berdua doang yang di sana. Makanannya aja kelihatan masih banyak. Ya mungkin karena masih pagi kali dek, orang-orang masih pada masak sendiri. Bisa juga sih Mas." Tak terasa, Doni dan juga Ria sampai di halaman rumah.
Bu Darsi yang baru melihat anak dan menantunya pun langsung menegur. Kalian ini habis dari mana? Ibu cari-cari kok nggak ketemu-temu. Gerutu Bu Darsi di ambang pintu. Aku sama Ria cuma keliling dusun, Bu. Lagian kan kami jarang sekali ngerasain suasana sejuk kayak gini, ucap Doni. Iya, Bu, lagian kami cuma muter-muter aja kok, timpal Ria. Ya tapi Mpok yang ngasih tahu dulu. Jadi kan Ibu nggak pusing nyariin kalian. Sudah, ayo masuk dulu. Terus sarapan. Ibu sudah masak banyak, ucap Bu Darsi yang langsung memasuki rumah. Sementara Doni dan juga Ria saling tatap, perutnya masih terasa begah karena sarapan terlalu banyak di warung Boyam. Gimana nih Mas? Kalau kita bilang udah sarapan di warung Simbo, pasti Ibu kecewa deh karena udah masak banyak, ucap Ria. Ya juga ya deh. Ya udah, gini aja. Kita makan aja sedikit ya. Yang penting kelihatan makan, biar Ibu nggak kecewa. Ria pun setuju dengan keputusan Doni, walaupun sebenarnya perutnya sudah tidak muat lagi jika harus diisi makanan. Doni dan Ria pun memasuki rumah dan berlalu menuju meja makan. Tak hanya Bu Darsi, rupanya Pak Waluyo juga sedang duduk sembari menikmati secangkir teh hangat. Di atas meja terlihat jelas cukup banyak lauk yang Bu Darsi masak sehingga membuat Ria dan Doni tertegun sejenak. Loh, kalian ini kenapa berdiri aja? Ayo duduk, terus sarapan, ucap Bu Darsi. Iya Bu, ucap Ria terbata. Doni dan Ria pun duduk bersebelahan dan Ria mulai mengambilkan piring untuk dirinya dan juga Doni. Kalian ini habis dari mana? Tanya Pak Waluyo membuka obrolan. Cuma keliling dusun aja kok Pak, jawab Doni. Lain kali, kalau mau pergi itu kasih tahu orang rumah dulu. Ibumu itu tuh dari tadi heboh nyariin kalian. Iya Pak, maaf. Habis gimana dong? Udah lama banget kan aku ini gak pulang. Udah berapa tahun coba, ucap Doni. Ya, semenjak pergi merantau, Doni memang jarang sekali pulang. Terakhir ia pulang pun 5 tahun yang lalu karena kontrak kerja yang sulit mengambil cuti. Hingga sampai menikahi Ria pun, kedua orang tuanya tidak bisa hadir kala itu dikarenakan kondisi Pak Waluyo yang sakit dan tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Itulah sebabnya saat ini Doni membawa Ria ke kampung halaman untuk diperkenalkan pada kedua orang tuanya itu. Sudah, jangan banyak ngobrol dulu. Ayo sarapan, ucap Bu Darsi. Mereka pun sarapan bersama. Namun Doni dan juga Ria tidak begitu bersemangat karena perutnya yang sudah sangat kenyang. Ria, panggil Bu Darsi yang melihat menantunya seperti tidak menikmati masakannya itu. Iya Bu, jawab Ria dengan gugup. Kenapa? Gak suka ya sama masakan Ibu? Suka kok Bu, cuma aku emang jarang sarapan kalau di kota Bu, lag Ria. Doni hanya saling tatap menatap Ria dengan tatapan jahil karena Doni tahu Ria sedang berbohong. Kalau di sini itu kamu wajib sarapan ya Dok, apalagi kalian ini pengantin baru, biar semangat bikin anaknya, ucap Bu Darsi. Seketika Doni pun tersedak mendengar ucapan sang ibu. Minum dulu Mas, ucap Ria yang langsung sigap mengambilkan air putih. Buru-buru Doni pun segera minum dan tenggorokannya mulai lega. Kamu ini Don, ibu baru ngomong gitu aja udah keselak. Ayah, ledek Bu Darsi. Spontan Ria pun terkekeh dan suasana pagi itu di meja makan terlihat seperti satu keluarga yang harmonis dan penuh dengan canda tawa. Selesai sarapan, Ria sebagai menantu yang baik pun membantu sang ibu mertua untuk membereskan meja makan dan juga piring-piring bekas sarapan. Jadi ibu sama bapak cuma berdua aja dong sarapannya, ucap Ria sembari mencuci piring. Iya Dok, mau gimana lagi? Wong Doni itu anak tunggal. Cuma kalau kalian tinggal di sini mungkin ya kami nggak kesepian. Aku juga betah kok Bu, tinggal di sini, pengen hidup di sini aja. Tapi kan Mas Doninya kerja di kota. Iya Dok, kalian itu masih muda. Kejarlah masa depan kalian, biar ibu sama bapak di sini aja menikmati sisa usia yang ada.
Ria hanya terdiam dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara Doni dan juga Pak Waluyo tengah duduk di teras rumah sambil menikmati semilir angin pagi. Sesekali, para tetangga yang lewat hendak ke ladang pun menyapa kehadiran mereka. Kayaknya dusun makin lama makin sepi ya Pak, ucap Doni. Ya gimana gak sepi? Anak-anak muda kayak kamu ini memilih merantau ke kota, sementara orang-orang sepuh sudah banyak yang meninggal. Ya wajar kalau dusun semakin sepi. Ya juga sih Pak, apalagi dusun kita ini dusun kecil. Nah itu, jadi dusun kita ini makin sepi, bisa jadi lama-lama kalau yang tua-tua sudah meninggal, dusun ini jadi tidak berpenghuni. Celetuk Pak Waluyo. Hus, Bapak ngomong sembarangan, ucap Bu Darsi yang tiba-tiba sudah berada di ambang pintu. Loh Bu, dia mana? Tanya Doni yang tidak melihat sang istri. Tadi pamit ke kamar, katanya perutnya sakit, ucap Bu Darsi. Aduh, apa jangan-jangan karena terlalu banyak makan pagi ini ya? Gumam Doni dalam hati. Kalau gitu aku nyusulin Ria dulu ya Bu, ucap Doni yang dibalas anggukan oleh Bu Darsi. Doni pun melesak masuk menghampiri sang istri yang tengah berbaring sambil memegangi perutnya. Sementara Bu Darsi yang sedari tadi di ambang pintu pun duduk di samping Pak Waluyo. Dasar pengantin baru, maunya yo berduaan terus ya Pak. Ya iya Bu, sama kayak kita dulu. Ucap Pak Waluyo terkekeh. Saat tengah asyik mengobrol, tiba-tiba saja Pak Waluyo didatangi oleh Pak RT. Ya, Pak Waluyo merupakan ketua RW di dusun tersebut. Assalamualaikum, ucap Pak RT. Waalaikumsalam. Pak RT, tumben pagi-pagi ke sini. Monggo duduk, ucap Bu Darsi yang langsung mempersilahkan tamunya duduk. Oke, matur nuwun Bu Darsi. Bu Darsi pun masuk ke dalam rumah untuk membuatkan tamunya teh hangat. Sementara melihat kedatangan Pak RT, seketika wajah Pak Waluyo pun terlihat menjadi cukup serius. Jadi gimana Pak? Soal pembongkaran, apa dilanjutkan? Tanya Pak RT. Yuk dilanjutkan. Kalau masih terus meresahkan, tapi tunggu aba-aba dulu dari tetua dusun. Kita ini gak boleh sembrono, ucap Pak Waluyo. Iya Pak, masalahnya ada beberapa warga yang mengadu ke saya terus Pak. Saya ini jadi pusing mikirin masalah yang satu ini. Yowes, gini aja, nanti malam kita berdua datang ke rumah tetua dusun gimana? Kita diskusikan masalah ini supaya kita tidak salah langkah, apalagi melangkahi aturan adat istiadat di dusun. Pak RT pun akhirnya setuju dengan keputusan Pak Waluyo. Selang beberapa menit, Bu Darsi pun kembali membawa 2 cangkir teh hangat dan juga sepiring kacang rebus. Monggo dinikmati Pak RT. Wah, matur nuwun Bu Darsi. Kacangnya manis-manis kayak ini. Baru panen yuk, tanya Pak RT. Iyo, alhamdulillah. Monggo dilanjut, saya ke dalam dulu, ucap Bu Darsi yang tidak ingin mengganggu obrolan suaminya dan Pak RT. Obrolan panjang antara Pak RT dan juga Pak Waluyo pun kembali berlangsung membahas masalah yang akhir-akhir ini terjadi di dusun mereka. Sementara di dalam kamar, Ria masih mengaduk kesakitan. Perutnya terasa diremas-remas dari dalam. Aduh Mas, sakit banget Mas, keluh Ria dengan wajah yang sudah mulai pucat. Bu Darsi yang kala itu melintasi kamar Doni pun langsung mengecek kondisi Ria karena mendengar Ria mengadu kesakitan. Doni, istrimu kenapa? Tanya Bu Darsi di ambang pintu. Nggak tahu Bu, katanya sakit. Ini udah aku sapu-sapu pakai minyak angin, tapi masih sakit katanya, ujar Doni dengan wajah bingung. Bu Darsi yang penasaran pun langsung melesak masuk dan mengecek perut Ria. Saat disentuh, rupanya perut Ria terasa sangat keras seperti ada sesuatu di dalamnya. Apa biasanya kamu kayak gini Dok? Tanya Bu Darsi. Nggak pernah Bu, ini sakit banget, aku nggak kuat, ucap Ria dengan suara yang mulai serak. Bu, gimana ini Bu? Mana puskesmas? Jauh banget lagi ya, ucap Doni.
Ya wes, gini aja. Sebentar ya, ibu ke rumah Mbok Minah yang biasa suka ngurut. Siapa tahu habis diurut perut dia jadi enakan. Usul Bu Darsi yang dibalas anggukan oleh Doni. Karena akses keluar wilayah lumayan sulit dan jauh, para warga dusun pun kerap mengandalkan dukun urut seperti Mbok Minah yang kerap juga membantu proses persalinan ibu-ibu di dusun. Begitulah, hidup di dusun yang terpelosok membuat akses kemanapun lumayan sulit. Sementara itu, Bu Darsi terlihat buru-buru keluar dari rumah sehingga membuat Pak Waluyo bertanya-tanya. Bu, mau kemana? Kok buru-buru? Itu loh Pak, perutnya si Ria sakit, keras banget. Makanya ibu mau ke rumah Mbok Minah dulu, jawab Bu Darsi. Setelah menjawab pertanyaan dari suaminya, buru-buru Bu Darsi kembali berlalu dan menuju ke rumah Mbok Minah. Sesampainya di rumah Mbok Minah, Bu Darsi pun bergegas mengetuk pintu rumah Simbo yang terlihat sepi. Tok tok tok. Mbok Minah. Darsi, mana apa? Tanya Mbok Minah yang rupanya sedang berada di samping rumah sambil membawa jantung pisang yang baru saja ia petik. Mendengar suara Mbok Minah, Bu Darsi pun seketika menoleh dan langsung menghampiri. Mbok, tolong anak menantu saya Mbok, perut sakit, pas disentuh sangat keras, ucap Bu Darsi memberitahu. Ya wes, ayo cepat kita ke rumahmu, ucap Simbo yang meletakkan jantung pisangnya begitu saja di tanah. Mereka berdua pun berjalan menyusuri jalanan setapak untuk menuju rumah Bu Darsi. Sesampainya di rumah, rupanya Pak RT masih bersama dengan Pak Waluyo di teras rumah. Bu Darsi dan Mbok Minah pun tidak memperdulikan mereka berdua dan langsung masuk ke dalam kamar Doni. Terlihat Ria masih mengaduk kesakitan, bahkan perutnya terlihat semakin membesar layaknya orang yang tengah hamil beberapa bulan. Menantumu ini sedang hamil ya? Tanya si Mbok Minah kepada Bu Darsi. Istri saya belum hamil kok. Nggak tahu ini, tiba-tiba aja perutnya kok kelihatan lebih besar ya? Jawab Doni. Buru-buru, Mbok Minah pun meminta Doni untuk pindah ke samping sementara ia fokus mengecek kondisi perut Ria. Saat telapak tangannya mulai menyentuh perut Ria, terasa sangat panas yang langsung menyambar ke telapak tangannya. Astagfirullah, pekik Mbok Minah. Kenapa Mbok? Tanya Bu Darsi dengan cemas. Sementara Doni hanya melihatnya dengan tatapan cemas dan bingung. Istrimu ini habis makan apa? Tanya Mbok Minah. Ada apa sebenarnya Mbok? Kenapa dengan perut istri saya? Kondisi istrimu ini sudah tidak wajar. Pasti kalian habis makan sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu asal-usulnya, ucap Mbok Minah. Doni tertegun sejenak. Ia kembali mengingat-ingat bahwa ia dan juga Ria hanya makan masakan ibunya dan makan makanan di warung Boyom. Kalian ini habis makan apa toleh? Bukannya cuma makan masakan ibu? Tanya Bu Darsi. Anu Bu, sebenarnya waktu kami muter-muter dusun, kami sempat mampir di warung si Boyem, terus kami sarapan di sana, bahkan sampai nambah 2 kali, ucap Doni memberitahu. Astagfirullah ya Allah Doni, pekik Bu Darsi tak menyangka. Doni pun kembali menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, padahal mereka berdua hanya makan di warung Boyem dan tidak ada yang salah. Sementara Mbok Minah terlihat cukup tegang mendengar jawaban Doni. Aku nyerah Dar, ucap Mbok Minah yang kemudian berlalu pulang seperti tidak mau terlibat terlalu jauh. Doni yang melihat sikap Mbok Minah pun tertegun dan bingung. Kini ia menatap sang ibu dengan segudang pertanyaan yang sudah siap ia lontarkan. Kamu itu tolele, udah lama gak pulang. Seharusnya itu ya jangan sembrono, tanya-tanya dulu sama ibu. Bu, memangnya ada apa ya? Kenapa sampai kayak gini banget sih Bu? Mas, sakit banget, keluh Ria. Bu Darsi pun bergegas keluar dan memberitahukan kondisi Ria pada suaminya
Mendengar hal tersebut, Pak Waluyo pun bersama dengan Pak RT pergi menuju tetua dusun untuk meminta pertolongan. Sementara Bu Darsi kembali ke dalam kamar untuk terus berupaya menguatkan Ria yang masih mengeluh kesakitan. "Bu, kita bawa keluar dusun aja, Bu. Aku mau bawa Ria ke rumah sakit," ucap Doni yang sudah tak tahan melihat kondisi sang istri. "Ojo ngawur kamu, Don. Masalah ini gak segampang yang kamu kira," ucap Bu Darsi. "Mas, sakit." Ria masih terus mengadu kesakitan sampai-sampai suaranya menjadi serak dan hampir habis. Sementara Bu Darsi dan Doni tidak bisa berbuat banyak hal selain menunggu kedatangan tetua dusun. Hingga beberapa puluh menit pun berlalu, kini Pak Waluyo kembali datang bersama Pak RT dan juga tetua dusun. Mereka bertiga pun langsung masuk, dan di ambang pintu, tetua dusun menatap ke arah perut Ria yang semakin membesar. Hingga tiba-tiba saja terjadi satu hal yang sangat mengejutkan. Brak! Terdengar suara benturan keras dari atap rumah sehingga membuat semua orang spontan mendongak ke atas kecuali tetua dusun. Tiba-tiba saja Ria tertawa sangat kencang dengan suara yang berbeda. "Lunga kowe," ucap tetua dusun dengan lantang. Namun Ria hanya tertawa sembari mengusap-ngusap perutnya yang semakin membesar. "Terlambat, terlambat Jagat. Anak ini milikku," ucap Ria dengan suara berat. Deg! Doni yang melihatnya pun tercengang saat sang istri berubah suara dan berperilaku aneh. "Metu kabeh," ucap tetua dusun dengan tegas. Tetua dusun meminta semua orang-orang yang berada di dalam kamar untuk keluar. Hingga kini hanya menyisakan Ria dan tetua dusun saja. Mereka saling tatap dengan tatapan bengis, layaknya seperti siap bertarung satu sama lain. Hingga tiba-tiba saja tubuh Ria terbang terangkat ke atas, menempel di tembok seperti cicak. "Kowe kalah Jagat, kowe kalah," ucapan Ria menggema. "Ojo mimpi kowe," ucap tetua dusun. Mendengar tetua dusun menyebut nama Simboyem membuat Doni tertegun dan menatap ke arah ibunya dengan penuh tanya. Namun karena situasi genting membuat Bu Darsi tidak memperdulikan Doni. "Darsi, ambilkan garam krosok cepat," titah tetua dusun. Iya Mbah." Bu Darsi pun berlari menuju pawon dan mengambil bungkusan garam krosok, kemudian diberikan kepada tetua dusun. Tetua dusun pun meraih garam tersebut dan melantunkan doa-doa yang mereka tidak bisa dengar karena terlalu pelan. Hingga tiba-tiba saja tetua dusun melemparkan genggaman demi genggaman garam tersebut ke tubuh Ria. Sontak Ria memaki kesakitan dan langsung tersungkur ke lantai. Bruk! Ia terjatuh dengan kondisi tertunduk, perutnya masih terlihat besar. Namun kali ini Ria hanya terdiam dan tak bersuara. "Cepat, angkat dia, ikat di ranjang," titah tetua dusun yang membuat Doni terkejut. "Apa? Kenapa harus diikat?" ucap Doni protes. Ia tak tega jika harus melihat sang istri diikat. Namun Bu Darsi memperingati Doni agar tetap patuh dan mengikuti saja permintaan tetua dusun demi keselamatan Ria. Akhirnya Ria pun diikat oleh Doni yang dibantu oleh Pak RT dan juga Pak Waluyo. Setiap tangan dan kaki diikatkan di kayu ranjang sehingga kini kondisi Ria pun terikat sempurna dan membentang dengan kondisi perut yang masih terlihat besar. "Ambilkan segelas air putih," titah tetua dusun. Buru-buru Bu Darsi pun mengambil air tersebut dan memberikannya kepada tetua dusun. Lagi-lagi tetua dusun mendoakan air tersebut dan menciprat-cipratkan ke tubuh Ria. Ria yang semula tak sadarkan diri tiba-tiba saja melengking kesakitan sehingga membuat semua orang yang berada di situ terkejut. "Sakit, sakit, panas!" teriak Ria dengan suara yang masih berbeda.
Doni pun tak kuasa menahan air matanya melihat sang istri yang tersiksa. Bahkan ia tidak bisa berbuat banyak hal dan hanya terdiam menatap proses demi proses yang harus Ria jalani. Seketika mata Ria pun menatap ke arah Doni dengan tatapan sendu. Dengan wajah yang terlihat pucat, ia mengadu dan meminta pertolongan pada Doni. "Mas, tolong." Ria pergi ke Doni. Karena tak tahan melihat sang istri yang tersiksa, Doni pun berusaha untuk melesak masuk ke dalam kamar. Namun upayanya ditahan oleh Pak Waluyo. "Sabar, kamu di sini dulu." "Tapi Pak, Ria kesakitan, aku nggak tega Pak." "Dia bukan istrimu, melainkan iblis yang sudah merasuki jiwa istrimu dan berusaha menguasai tubuh istrimu itu," ucap tetua dusun dengan tegas. Seketika wajah Ria yang awalnya memelas kini berubah tatapannya penuh amarah menatap si tetua dusun. "Ora usah ikut campur," ucap Ria dengan suara yang kembali berbeda. Sontak hal tersebut membuat Doni semakin bingung dan kalut melihat kondisi sang istri yang suaranya berubah-ubah, bahkan dengan ekspresi wajah yang berubah juga. "Di sini aja, jangan ganggu tetua dusun agar istrimu bisa selamat," bisik Bu Darsi. Kali ini Doni hanya patuh dan diam, matanya berkaca-kaca menatap sang istri yang saat ini kondisinya berantakan. Bahkan perutnya semakin membesar layaknya wanita yang hamil 9 bulan. Tetua dusun pun kembali melumpuhkan sosok yang bersemayam di tubuh Ria. Namun sosok tersebut belum bisa tetua dusun keluarkan karena kekuatannya yang sangat besar dan butuh proses yang lebih sakral. Hingga akhirnya tetua dusun pun meminta agar dilakukan ruatan untuk Ria yang harus dilakukan besok. Sementara menunggu hari esok, tetua dusun pun meminta agar Ria tetap saja diikat dan jangan dilepas sama sekali. Pihak keluarga pun setuju demi keselamatan bersama. Selesai berunding, tetua dusun pun berpamitan pulang yang diantar oleh Pak RT yang kebetulan memang akan ikut pulang. Sementara Ria yang sudah diberi air minum oleh tetua dusun pun terlihat memejamkan kedua matanya. "Doni, Bapak sama Ibu mau tanya sama kamu," ucap Pak Waluyo yang berlalu ke ruang tamu disusul oleh Bu Darsi dan juga Doni. Doni pun duduk terdiam dan masih memikirkan kondisi sang istri yang akan terikat sampai besok. Ada rasa tidak tega, namun itu semua harus dilakukannya. "Kalian pagi ini kemana saja?" tanya Pak Waluyo. "Kan aku udah bilang Pak, aku sama Ria keliling desa. Kami memang mampir ke warungnya Mbok Im karena aku kangen aja sama masakan beliau. Bukannya dulu waktu kecil Ibu juga sering nyuruh aku beli di sana," ucap Doni. "Sekarang itu keadaannya sudah beda, Le," ucap Bu Darsi dengan suara lirik. "Beda gimana Ibu?" "Sudah beberapa tahun ini kondisi dusun kita cukup mencekam karena desas-desus si Mbok Im yang bersekutu dengan iblis," ucap Pak Waluyo. "Hah? Maksudnya bersekutu gimana ya Pak?" tanya Doni kebingungan. Pak Waluyo pun menceritakan kejadian beberapa tahun silam. Anak satu-satunya Mbok Im yang bernama Yanti menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mana sampai saat ini belum diketahui pelakunya. Hal tersebutlah yang membuat Mbok Im murka dan dendam. Demi membalaskan dendam, ia nekat bersekutu dengan penjaga hutan larangan yang berada tak jauh dari dusun mereka. Namun karena warga mengetahui hal tersebut, hingga akhirnya warga mengusir Mbok Im dari dusun. Namun yang warga tak menyangka bahwa Mbok Im terkadang masih membuka warung nasinya dan menjebak seseorang yang tidak mengetahui masalahnya untuk kemudian dijadikan tumbal. Ya, Mbok Im membutuhkan pengorbanan jiwa manusia untuk terus bisa bersekutu dan membalas dendam yang sampai saat ini belum tuntas. Mendengar cerita tersebut, Doni hanya bisa tertegun. Ia tak menyangka rupanya masalahnya serumit itu.
Padahal dirinya dan juga Ria hanya singgah untuk sekedar sarapan di warung Boyom. Tapi yang makan kan bukan Ria aja, aku juga makan dan ikut nambah juga. Tapi kenapa cuma Ria yang kena, aku enggak? Tanya Doni bingung. Ya bapak juga nggak tahu leh. Tetua dusun belum ngomong apapun sama bapak. Kita tunggu saja besok, ucap Pak Waluyo. Hingga hari pun berganti malam. Malam itu Pak Waluyo, Bu Darsi dan Doni memilih untuk berjaga, untuk menjaga Ria yang takutnya tiba-tiba berontak. Tepat pukul 12 malam, di saat Doni sudah mulai mengantuk di tepi ranjang, tiba-tiba saja Ria membuka kedua matanya dan menatap ke arah Doni. Mas Doni, ucap Ria lirih. Doni yang mendengar suara Ria pun langsung menoleh dan menatap sendu ke arah sang istri. Sementara Pak Waluyo dan Bu Darsi berada di ruang tamu untuk berjaga-jaga. Dek, ucap Doni sendu. Tanganku sakit mas, kenapa aku diikat? Anu dek, sabar ya, besok dilepas kok. Lepas sekarang aja mas, tanganku sakit. Kamu tega banget sih sama aku, tolong, ucap Ria memohon. Doni terdiam sejenak. Ia bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, ia tak tega dengan kondisi istrinya itu. Tapi di sisi lain lagi, ia masih ingat dengan perintah tetua dusun agar tidak melepaskan ikatan tersebut. Tolong lepasin mas. Iya dek, mas lepasin sekarang ya, ucap Doni yang sudah tidak tahan. Karena sudah tidak tahan dengan rengekan sang istri, Doni pun nekat hendak melepaskan ikatan yang mengikat erat tangan Ria. Baru satu tangan dilepas, Bu Darsi yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Doni. Jangan leh, bekik Bu Darsi. Hingga tiba-tiba saja Ria pun kembali seperti dirasuki. Ia memberontak dan berusaha melepaskan ikatan di tangan satunya. Namun dengan sigap Pak Waluyo membantu menahan tangan Ria. Cepat, ikat lagi, ucap Pak Waluyo berteriak. Buru-buru Doni pun kembali mengikat tangan Ria. Namun tiba-tiba saja Pak Waluyo memeki kesakitan yang tangannya ternyata digigit oleh Ria dengan sangat kencang hingga mengeluarkan darah. Pak Waluyo memeki kesakitan hingga ia menjauh dari Ria dan memegangi tangan yang berdarah. Ya Allah bapak, bekik Bu Darsi yang langsung menolong suaminya itu. Begitu pula dengan Doni yang ikut membantu bapaknya. Sementara Ria dengan mulut penuh darah hanya menyunggingkan senyuman mengerikan. Manusia biadab, nyala kau ke neraka dan menjadi kerak neraka yang kekal, teriakan Ria menggema spontan. Doni pun menoleh ke arah Ria yang wajahnya kini berubah menjadi lebih menyeramkan. Ayo pak, kita obati dulu tangan bapak, ucap Bu Darsi yang membawa Pak Waluyo keluar kamar. Sementara Doni mulai melangkah mundur hingga sampai di ambang pintu dan tiba-tiba saja brak! Pintu tertutup dengan sendirinya hingga membuat Doni terkejut. Ria, teriak Doni dan berupaya membuka pintunya. Namun sayang, pintu kamar sulit sekali dibuka hingga ia dobrak beberapa kali. Sementara setelah lukanya dibalut dengan kain, Pak Waluyo berusaha membantu Doni untuk membuka pintu kamarnya. Ayo, dobrak sekali lagi, ucap Pak Waluyo yang dibalas anggukan oleh Doni. Hingga akhirnya usaha mereka pun membuahkan hasil. Namun saat pintu terbuka, rupanya Ria sudah tidak ada di ranjang. Hanya tersisa tali tambang yang sudah terlepas dan jendela kamar yang terbuka. Ria, ucap Doni memekik dan terus memanggil nama istrinya. Gawat ini, ucap Pak Waluyo. Pak Waluyo pun langsung mendatangi pos ronda dan memukul kentongan agar para warga keluar dari rumah. Sementara di rumah, Doni terlihat bingung dan mengkhawatirkan kondisi sang istri yang sekarang ada entah di mana. Gimana ini bu? Ucap Doni. Sabar Yoleh, kita tunggu bapakmu dulu, ucap Bu Darsi yang mencoba menguatkan Doni.
Hingga beberapa waktu berlalu, kini para warga yang mendengar kentungan suara di pos ronda pun langsung berkumpul dan mempertanyakan. "Menantu saya hilang, tolong bantu cari," ucap Pak Waluyo. Para warga pun sudah bersiap untuk mencari keberadaan Ria. Mereka menggunakan obor untuk menyusuri area dusun. Begitu pula dengan Doni yang ikut serta mencari keberadaan sang istri. Beberapa waktu berlalu begitu saja. Tak ada satupun yang melihat kehadiran Ria hingga tepat di jam 3. Tiba-tiba saja Doni berpikir bahwa ia harus mencari ke posisi warung Boyam. Doni mengajak para warga untuk berpencar. Sementara ia mengajak sang bapak untuk menuju warung Boyam. Sesampai di warung yang terlihat tutup dan menyeramkan, Doni dan juga Pak Waluyo bergegas mendekati warung dan mencoba mengecek ke dalam. Rupanya Ria sudah berada di sana, tapi dengan kondisi tubuh mengkantung dan dalam keadaan sudah tak bernyawa. "Ria!" Doni memekik, tak menyangka ia tersungkur ke tanah saat melihat sang istri tergantung di atap warung, sementara Pak Waluyo masih tertegun tak menyangka. Tiba-tiba saja desiran angin kencang meniup dedaunan kering di sekitaran warung tersebut dan suara cekikikan tawa pun menggema. Sontak membuat Pak Waluyo dan juga Doni mengedarkan pandangannya hingga sesaat mereka melihat sosok Sin Boyem dan di belakangnya terlihat sosok wanita yang tertunduk, wajahnya tertutupi rambut yang panjang, lalu menunjuk ke arah Pak Waluyo. Dia pelakunya. Deg. Sontak Doni pun langsung menatap ke arah Pak Waluyo. "Waluyo, kamu harus membayar apa yang kamu perbuat," ucap Simbo yang menggema. "Apa-apaan ini?" tanya Doni bingung. Jangan ngawur kamu perempuan iblis," ucap Pak Waluyo hingga tiba-tiba saja tubuh Pak Waluyo terhantam ke tanah sehingga membuat dia tersungkur kesakitan. "Bapak!" teriak Doni yang berusaha membantu bapaknya. Namun tubuh Doni sudah lebih dulu terkunci. Entah bagaimana ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa berbicara saja. Ada apa ini? Ada apa?" ucap Doni panik. "Bapakmu itu biadab, Le. Dia tega, sudah memperkosa dan membunuh Yanti," ucap Boyam. Seketika bola mata Doni pun membelalak tak menyangka, sementara Pak Waluyo yang sudah terbatuk-batuk mengeluarkan darah dari mulutnya. "Jangan ngawur kamu, Yam," hardik Pak Waluyo dengan suara serak. Blak! Lagi-lagi tubuh Pak Waluyo terhantam ke sembarang arah hingga tiba-tiba saja Pak Waluyo merasa lehernya seperti tercekik. Tubuhnya pun kejang-kejang karena sulit bernafas. "Bapak!" teriak Doni yang berusaha menggerakkan tubuhnya. Namun sayang, Doni tak bisa berbuat banyak hal dan hanya bisa melihat sang bapak yang tengah disiksa membabi buta dengan sosok yang tidak terlihat, sementara Mbok Yem hanya berdiri dengan wajah tersenyum kaku. Sesaat tubuh Pak Waluyo pun terdiam. Ia meregang nyawa tepat di hadapan Doni. Doni hanya tertegun dan shock dengan apa yang ia lihat saat ini hingga tiba-tiba saja rombongan warga dusun pun datang bersama dengan Pak RT dan tetua dusun. Mereka pun menangkap Mbok Yem, sementara sosok wanita yang berada di belakangnya kini menghilang hingga tiba-tiba tubuh Doni kembali bisa digerakkan. "Lepas, kalian akan menerima akibatnya jika bertindak semena-mena," teriak Mbok Yem. Namun para warga yang sudah geram pun tidak bisa diam lagi. Mereka membakar si Mbok Yem hidup-hidup di depan warungnya. Hingga suara lengkingan Boyem pun menggema. Para warga membantu Doni untuk menurunkan jasad sang istri yang dibawa pulang bersama dengan jasad Pak Waluyo. Sementara Mbok Yem terbakar hangus bersama dengan warungnya dan dibiarkan begitu saja oleh warga. Budarsi dan Doni kini hanya bisa saling berpelukan menangisi kepergian Pak Waluyo dan juga Ria.
Hingga malam pun berlalu, proses pemakaman segera dimulai. Ria dan juga Pak Waluyo dimakamkan di hari yang sama. Kini Doni dan Bunda Arsi hanya berdua di dalam rumah mereka. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Ini semua salah Bapak, Bu, ucap Doni tiba-tiba. Apa maksudmu, Le? Bapak pelakunya, Bu. Bapak sudah memperkosa dan membunuh Yanti. Makanya Mbok yang balas dendam. Seandainya Bapak tidak sebejat itu, mungkin Ria masih hidup, Bu. Ya Allah, Bapak, ucap Darsi tak menyangka. Kini semua sudah terjadi. Warung Mbok Yem pun sudah terbakar habis, sementara jasad Mbok Yem yang terbakar hangus dibiarkan begitu saja karena tak ada satupun warga yang mau memakamkan jasad Mbok Yem yang sudah bersekutu dengan iblis. Para warga tidak ingin dusun terkena tulah akibat menguburkan jasad Mbok Yem di tanah dusun. Hingga kini arwah Mbok Yem terkadang masih meneror para warga. Hingga lama-kelamaan para warga pun memilih untuk pindah ke dusun lain. Bahkan ada yang ikut dengan anak-anak mereka untuk merantau di kota. Kini dusun tersebut sudah tidak berpenghuni dan menjadi dusun mati. Bu Darsi pun mengikut Doni ke Jakarta. Apalagi terakhir mereka juga diteror oleh sosok Mbok Yem. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Aduh, saya pikir tadinya nih warung Mbok Yem awalnya itu saya pikir Mbok Yemnya udah meninggal, tapi mereka makan di situ, makan di warung gaib. Ternyata enggak. Mbok Yemnya masih ada, tapi dia bersekutu dengan iblis. Dan kenapa dia ngincer Ria dan juga Doni? Karena ternyata endingnya baru ketahuan ya bahwa bapaknya Doni, Pak RW inilah yang sudah melakukan ruda paksa lalu membunuh anak dari Mbok Yem sehingga timbullah dendam. Mbok Yem kenapa nggak ngomong aja? Tapi ya itulah, mungkin karena desanya pelosok, orang-orangnya juga masih pengetahuannya terbatas, jadi ya seperti itu teman-teman. Dan pada akhirnya karma akan datang juga. Tapi di sini kasihan Rianya ya. Kenapa nggak diincar si Doninya anaknya, tapi Rianya menantunya? Kasihan Rianya harus menjadi korban, dia nggak tahu apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kisahnya keren pakai banget ya. Terima kasih Lia Maya. Semoga kita semua bisa ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruk ya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya. Dan jangan lupa untuk link videonya bisa di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.